Iya, saya janjian sama Mas Anies. Oke. Nanti masuk bareng nggak? Terkait dengan acara pelantikan hari ini. Ya tentu kita ucapkan selamat berjuang, selamat bekerja, selamat mengabdi kepada Pak Prabowo dengan sepenuh jiwa untuk kemajuan bangsa. Dan kita berharap pemerintah ke depan harus sukses. Pemerintah yang akan datang harus bisa mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan. Karena itu tidak ada jalan lain kecuali semua harus memberikan dukungan untuk kesuksesan pemerintahan ini. Gus, malam ini Gus diumumkan lagi jadi Menko, pengumuman para menteri malam ini infonya atau gimana Gus? Saya belum tahu, Oke. kita tunggu aja. Tapi sudah clearin agenda ya Gus? Malam ini Gus nggak ada agenda kan? Malam ini saya agendanya cuma ngopi-ngopi. Gus sudah siap ke Magelang, Gus. Apa ini Magelang? Gus, katanya Pak Anies mau datang, ngabarin Gus ini nggak? Iya, saya janjian sama Mas Anies. Oke. Nanti masuk bareng nggak Gus? Masuk bareng Mas Anies? Oh enggak. Ya yang paling pokok selamatkan APBN dari kebocoran. Itu paling pokok. Dan APBN harus benar-benar pengeluarannya rigid, tidak dipecah-pecah kecil-kecil. Makasih ya Gus. Yuk, makasih. Bangsa Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 akan menjadi saksi untuk kita semua sebuah transisi kepemimpinan nasional dan juga pemerintahan yang kita tentunya semua mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang telah menjalankan amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya tentunya mengapresiasi segala hal yang telah dicapai dengan baik. Kalaupun ada yang belum tuntas, ada yang belum baik benar, ya itulah menjadi tugas bagi kita semua untuk bisa melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Dan tentunya selamat dan sukses kepada Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka yang hari ini akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024-2029. Semoga diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa memimpin rakyat Indonesia dan tentunya kita harapkan amanah untuk bisa menjalankan semua aspirasi rakyat kita. Kami semua tentunya akan memberikan dukungan penuh, kesetiaan, dan tentunya bisa menghadirkan peran-peran yang bisa membantu beliau untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Prioritas pemerintahan baru akan apa aja, Mas? Pengumuman kabinet ya Mas? Nanti malam apa? Saya dengar begitu, saya dengar Pak Prabowo Subianto setelah pelantikan ini juga akan mengumumkan susunan kabinet secara resmi dan ini juga bisa menjadi momentum bagi pemerintahan ke depan. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah super tim yang solid dan efektif menjalankan tugas-tugasnya. Mas, Demokrat salah satu partai yang nggak mencalonkan semua kadernya ya Mas, ada profesional. Itu memang ada saran dari Pak SBY untuk mencalonkan profesional atau titipan dari Pak Prabowo? Ya, kita semua tentunya memiliki penilaian dan Pak Prabowo Subianto juga berharap bahwa susunan kabinet itu berisi putra-putri terbaik, termasuk juga dari kalangan profesional yang diharapkan memang memiliki expertise, kemudian juga rekam jejak yang baik juga, dikombinasikan dengan latar belakang profesi lainnya. Jadi tidak semua dari kalangan politisi, tapi juga ada dari kalangan profesional, dari dunia usaha, dari TNI Polri dan diplomat dan semua yang dianggap bisa menjadi bagian dari tim yang efektif ke depan. Pak SBY hadir secara langsung, insya Allah akan menjadi saksi juga momen yang bersejarah ini dan beliau memang meniatkan untuk bisa memberikan dukungan penuh juga kepada sahabatnya Bapak Prabowo Subianto yang dari waktu ke waktu juga selalu berdiskusi, berdialog, tentunya sebagai sesama tokoh
dan negarawan, bagus sekali kalau bisa saling berbagi pandangan, pengalaman, dan semua pastinya didedikasikan untuk kemajuan Indonesia. Kenapa? Berarti nanti ke Magelang dong, Mas? Magelang, ya kita tunggulah pengumumannya. Kita siap pokoknya. Jadi Menko bener ya? Nantilah kita tunggu saja pengumumannya Pak Prabowo. Makasih ya. Ini agak sulit dipecahkan. Dulu saya pernah berada di eksekutif di kementerian. Memang ego sektoral ini menjadi salah satu masalah besar. Masalah koordinasi aja kalau udah ada ego sektoral itu sangat sulit sekali. Nah ini mudah-mudahan Pak Prabowo bisa memecahkan masalah-masalah itu. Siap, saya siap bekerja, siap berkontribusi, memberikan pemikiran, terutama dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berpesan ya, Caimin berpesan kepada kita semuanya untuk terus berkontribusi untuk kemajuan ekonomi dan juga lain-lainnya. Ya, saya harapannya memang ini bisa di booster ya, kita bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi 5%. Nah, saya berharap strategi-strategi nanti yang akan dilakukan, yang akan direncanakan oleh pemerintahan ke depan itu bisa lebih efektif. Sehingga pertumbuhan ekonomi ini bisa lepaslah dari 5%. Anggaplah nggak usah jauh-jauh sampai 8%, misalkan 6% aja dulu seperti itu. Karena dengan kenaikan ekonomi 1% aja itu sudah luar biasa menurut saya gitu. Nah ini kan kalau masalah infrastruktur tergantung prioritas ya dari Bapak Prabowo nanti. Arah kebijakannya mau kemana? Kalau Pak Jokowi kemarin memang fokus untuk aksesibilitas gitu ya, aksesibilitas, konektivitas di berbagai daerah. Contoh misalkan Sumatera. Dengan adanya tol itu mungkin bagi beberapa pihak ini terjadi banyak hal. Misalkan BUMN-nya jadi hutang. Tapi secara pertumbuhan ekonomi, secara kelancaran barang dan lain sebagainya ini bermanfaat sekali buat masyarakat. Nah hal-hal itu yang perlu kita tahu dulu ya terkait dengan masalah arah kebijakan dari Pak Prabowo ke depan. Mungkin kalau saya libur saya masih suka ambil sih. Nah, saya berharap IKN ke depan itu terus berjalan dengan baik, terus terbangun dengan baik. Kenapa demikian? Karena ini jangan sampai gagal. Beberapa memang pro dan kontra pasti ada dalam setiap pembangunan ya. Tapi beberapa masyarakat Kalimantan itu juga mengharapkan dengan berjalan dengan baik, dengan adanya masyarakat yang beraktivitas di Kalimantan semakin banyak, otomatis itu Kalimantan penyangga yang lain yang suplai misalkan seperti bahan-bahan pangan, bahan-bahan material untuk pembangunan dan lain sebagainya itu kan tumbuh. Nah ini yang diharapkan agar segera bisa banyak aktivitas di sana sehingga nanti ada kegiatan ekonomi kemasyarakatan.